Reinkarnasi dengan sistem pengganda XP. 186, batas terlampaui, bagian 1. Suara permaisuri bergema di benak Liao. Bersiap, Liao mengangkat kedua tangannya ke langit, dan cuaca berubah seketika. Awan gelap muncul di langit yang tadinya cerah, menyebar di medan perang. Petir mulai menyambar di antara awan. Para pemimpin sekte menghentikan serangan mereka, mata mereka tertuju ke atas. Mereka saling bertukar pandang, bertanya-tanya apa yang direncanakan Liao. Bahkan pemimpin sekte pun berhenti untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Senyum sinis terlintas di wajah pemimpin sekte itu. Apakah dia bermaksud ikut bertarung sekarang setelah dia mengalami beberapa luka? Terlepas dari luka yang ditimbulkan oleh kekuatan gabungan para pemimpin sekte, dia tahu dia masih memiliki banyak kekuatan cadangan. Di atasnya, awan-awan mengembun membentuk formasi yang sangat padat. Sebuah kilat besar, setebal batang pohon dan sangat terang, terbentuk dan melesat ke bawah, mengarah langsung ke pemimpin sekte tersebut. Apakah ini giliranmu? Ejeknya, sambil mengangkat tangannya dengan percaya diri untuk menangkis serangan itu. Namun sebelum petir mencapai dirinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh pemimpin sekte itu tiba-tiba kaku. Ekspresinya membeku di tengah seringai, lalu berubah menjadi ekspresi kesakitan yang luar biasa. Jeritan memilukan keluar dari tenggorokannya saat ia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, meraung kesakitan. Suaranya begitu mengerikan, begitu primitif, sehingga bahkan para bawahan yang bertempur di bawah menghentikan pertempuran mereka, semua mata tertuju pada pemandangan yang terbentang di langit. Sekarang, perintah permaisuri. Dalam sekejap, kilat yang tadinya turun menuju pemimpin sekte yang berteriak itu lenyap, dan di tempatnya muncul Liao, mewujud tepat di depan musuhnya. Tanpa ragu, dia menempelkan jimat ke dahinya. Tatapan mata mereka bertemu. Tatapan Liao dingin dan penuh tekad, tatapan pemimpin sekte itu dipenuhi kengerian yang mulai muncul. Meskipun kesakitan, ia mati-matian meraih jimat itu, jari-jarinya mencakar untuk melepaskannya sebelum diaktifkan. Namun, sudah terlambat. Jimat itu menyala dengan kekuatan. Di dalam lautan spiritualnya, cahaya putih menyilaukan meletus, menyebar keluar dalam gelombang dahsyat yang menghapus segala sesuatu di jalannya. Konon, hancurnya jiwa seseorang adalah pengalaman paling menyakitkan yang mungkin terjadi, dan sekarang pemimpin sekte itu mengalami siksaan ini untuk kedua kalinya. Masih lemah akibat guncangan jiwa pertama yang menimpa klonnya, dia tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk melindungi jiwanya dari pukulan kritis ini. Amarah meluap dalam dirinya. Tidak, dia menolak membiarkan ini berakhir seperti ini. Liao dan yang lainnya telah mundur ke jarak aman, mengamati siksaan pemimpin sekte itu dengan waspada. Para pemimpin sekte gemetar melihat pemandangan itu, mencatat dalam hati untuk tidak pernah memprovokasi Liao di masa depan. Kekuatan apa yang bisa mereduksi pemimpin sekte yang perkasa itu ke keadaan seperti ini? Akhirnya, jeritan pemimpin sekte itu mereda. Ia tergantung di udara, tak bergerak, tanpa suara. Kemudian, retakan halus mulai muncul di kulitnya, menyebar seperti jaring laba-laba di wajah dan lengannya yang terbuka. Itu tidak baik, ujar permaisuri dengan nada khawatir. Kenapa? Apa yang terjadi? Jimatnya tidak berfungsi. Tanya Liao, kebingungan terlihat jelas dalam suaranya. Berhasil, tapi, sang permaisuri memulai. Tapi apa? Liao mendesak dengan tidak sabar. Meskipun berhasil, itu tidak seefektif yang kami harapkan, jelas permaisuri. Sepertinya pemimpin sekte itu tidak sesederhana itu. Dia sebenarnya memiliki jiwa yang bermutasi. Apa itu? Tanya Liao. Ini adalah jenis jiwa yang istimewa, permaisuri mulai menjelaskan, tetapi melihat ekspresi Liao, dia mempersingkat penjelasannya. Ketahuilah bahwa jiwa ini lebih kuat daripada jiwa biasa, jadi jimat itu tidak menimbulkan kerusakan sebanyak yang kita harapkan. Sang permaisuri berpikir dalam hati bahwa biasanya, guncangan jiwa yang begitu kuat akan sepenuhnya melenyapkan jiwa, entah membunuh target secara langsung atau mereduksinya menjadi cangkang tanpa pikiran. Dia tidak mengantisipasi hasil ini. Tidak heran kultivator ini begitu mudah mendominasi kultivator lain di alam yang sama. Tapi tidak semuanya buruk, lanjutnya, dan Liao memperhatikan dengan seksama. Dengan kerusakan jiwa sebesar ini, dia tidak bisa mengerahkan ki sejati. Seharusnya ini mudah diatasi, tetapi tampaknya para pemimpin sekte lainnya juga tidak bernasib lebih baik, ujar permaisuri. Liao melirik sekutu mereka. Pertempuran yang berkepanjangan jelas telah memakan korban.
Terlepas dari penampilan mereka yang mengesankan, para pemimpin sekte tampak kelelahan, kekuatan tempur mereka berkurang secara signifikan. Meskipun mereka telah menerima pasokan pil pemulihan secara teratur, pil biasa tersebut tidak cukup untuk para ahli sekaliber mereka. Mereka membutuhkan setidaknya pil tingkat 5 untuk memulihkan kekuatan mereka dengan benar. Karena dia tidak bisa menggunakan ki sejati, berarti semuanya harus tentang pemurnian tubuh, kan? Aku akan menghadapinya, Liao menyatakan dengan percaya diri. Yah, tidak semudah itu, sang permaisuri memperingatkan. Tiba-tiba, aura yang mengelilingi pemimpin sekte itu semakin menguat. Retakan di kulitnya semakin meluas, menutupi sebagian besar tubuhnya yang terlihat. Liao memperhatikan dengan perasaan tidak nyaman yang semakin meningkat. Meskipun dia tidak lagi merasakan tekanan spiritual darinya, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat secara stabil. Apa yang sedang terjadi? Tanya Liao, matanya tertuju pada pemimpin sekte tersebut. Dia sedang mencoba limit break, jawab permaisuri. Tubuh selalu memiliki batasan seberapa besar kekuatan yang dapat dikerahkan pada tingkatan tertentu, jelas permaisuri. Ini dikenal sebagai batas. Dia berhenti sejenak, tetapi ketika seseorang memaksakan pelanggaran batas, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi. Berapa banyak lagi yang kita bicarakan? Mata Liao menyipit. Itu tergantung pada statistik dasarnya. Beberapa bisa naik 1 tingkat, sementara yang lain bisa naik hingga 3 tingkat, jelasnya. Tingkat tertinggi yang bisa dicapai disebut batas mutlak. Jika kau melewatinya, kau benar-benar akan berubah menjadi debu. Nada suara permaisuri menjadi lebih muram. Ini karena melampaui batas akan menghabiskan umur, seperti yang bisa kau lihat dari kondisi tubuhnya. Liao mengamati pemimpin sekte itu lebih saksama, memperhatikan bagaimana ia memang tampak menua dengan cepat di depan matanya. Kerutan dalam terbentuk di kulitnya, dan rambutnya terlihat beruban di bagian tepinya. Namun terlepas dari penurunan fisik yang mengkhawatirkan ini, kekuatannya terus melonjak tanpa henti. Bagaimana kultivasi tubuhnya? Tanyanya. Untungnya, kalian berdua memiliki tingkat kultivasi tubuh yang sama, yaitu lapisan ke-17, jawab permaisuri. Dan batas absolutnya? Tanya Liao. Kalian berdua juga memiliki kesamaan itu di 3 lapisan. Pada batas absolut kalian berdua akan berada di lapisan ke-20, jelas permaisuri. Ekspresi Liao berubah. Apa maksudmu kita memiliki batas absolut yang sama? Kau ingin aku juga melampaui batas? Tidak mungkin. Bagaimana jika aku menjadi nenek tua dan kakak senior tidak menyukaiku lagi? Kau tidak akan punya kakak laki-laki lagi jika kau tidak melakukannya, pikir permaisuri, meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, jangan khawatir, aku akan menggunakan umurku sebagai gantinya. Sang permaisuri berpikir dalam hati bahwa itu tidak masalah karena dia bisa memulihkan tahun-tahun yang hilang setelah beberapa kali makan makanan roh yang tepat. Jadi, bagaimana caranya? Tanya Liao. Teknik melampaui batas bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan begitu saja, jawab permaisuri. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk melampaui batas. Cara yang paling umum adalah melalui amarah. Entah kau tahu atau tidak, tapi aku sedang sangat marah sekarang, jadi kenapa tidak terjadi apa-apa? Balas Liao. Bukan seperti itu, permaisuri menghela napas dalam hati. Untungnya, dia sudah mengantisipasi ini. Sebenarnya, tidak juga, tapi ya sudahlah. Sebenarnya, ketika aku melihat dia terluka barusan, aku menyebarkan indera ilahiku dan merasakan sesuatu, dia memulai. Klon jiwanya sebenarnya adalah, saat permaisuri mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, ekspresi Liao berubah total. Rasa frustrasi lenyap dari wajahnya, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan, amarah yang dingin dan murni. Awan petir yang tadinya berkumpul di langit tiba-tiba membeku. Para pemimpin sekte di dekatnya merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan merayap di punggung mereka, menyebabkan mereka mengalihkan perhatian dari pemimpin sekte yang berubah wujud ke Liao. Retakan seperti jaring laba-laba yang sama yang merusak kulit pemimpin sekte itu mulai muncul di tubuh Liao juga. Permaisuri segera menyalurkan kekuatan hidupnya sendiri ke Liao, mencegah retakan menyebar lebih jauh sekaligus menyembuhkan retakan yang sudah terbentuk. Mata Liao yang biasanya ekspresif berubah menjadi tanpa emosi dan dingin. Mata biru dari wujud rohnya perlahan berubah menjadi perak cemerlang. Rambutnya juga mulai berubah dari akar ke bawah, rambut roh biru memutih menjadi putih bersih saat gelombang energi mengalir melalui tubuhnya. Di medan perang,
pemimpin sekte itu telah menyelesaikan transformasinya sendiri. Tubuhnya kini sepenuhnya dipenuhi retakan. Terlepas dari kondisi fisiknya yang memburuk, kekuatan yang terpancar darinya tak terbantahkan. Saat mata Liao dan pemimpin sekte itu bertemu dari kejauhan, itu adalah cinta pandangan pertama. Pojok penulis. Saya menyampaikan hal ini terutama karena alur cerita selanjutnya akan segera dimulai dan para karakter utama tidak punya waktu untuk berkembang. Saya berpikir bahwa Liao, sebagai karakter utama, memang sudah sesuai dengan karakternya untuk mendapatkan bentuk baru dari waktu ke waktu. Bagaimana menurut kalian? 187 melampaui batas bagian 2. Keduanya saling menyerang, tinju mereka teracung ke depan. Benturan pertama mereka menciptakan gelombang kejut yang meratakan hutan di sekitarnya. Dampaknya membuat keduanya terpental beberapa meter ke belakang, tetapi mereka kembali saling menyerang. Rambut Liao berkibar liar saat dia menerjang lawannya, tinjunya mengeluarkan kilatan petir yang begitu terkonsentrasi sehingga hampir membutakan semua orang yang menyaksikan. Pemimpin sekte itu membalas serangan gadis itu dengan keganasan yang sama. Kulitnya yang retak bersinar dengan cahaya merah mengerikan dari darah yang terlihat melalui retakan. Dia mengerahkan setiap ons kekuatan yang tersisa, memusatkannya pada tinjunya. Ketika tinju mereka beradu, benturan itu membelah udara, menciptakan ruang hampa yang menarik puing-puing ke atas sebelum menyebarkannya hingga bermil-mil jauhnya. Pemimpin sekte itu meraung, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Liao. Liao membalas serangannya dengan telak, tanpa sedikit pun kalah. Keduanya tampak seimbang. Pertempuran mereka membawa mereka melintasi lanskap, meratakan segala sesuatu yang terlihat saat mereka berbenturan. Pemimpin sekte itu langsung berteleportasi ke belakang Liao. Meskipun dia mampu berbalik dengan cepat untuk menghadapinya, dia tidak dapat menghindari tinju yang mendarat tepat di perut bagian bawahnya. Pukulan itu membuatnya terlempar, menembus 3 puncak gunung sebelum kembali sadar. Saat ia menstabilkan diri, pemimpin sekte itu sudah berada di hadapannya, siap melancarkan serangan lain. Ia dengan cepat mengerahkan energinya, memanggil sambaran petir besar yang membelah langit. Sambaran besar itu turun dari atas, menyambar pemimpin sekte yang mendekat sebelum ia sempat mencapainya. Mendorongnya jauh ke dalam bumi dan menciptakan kawah selebar setengah mil. Tanah di bawah mereka bergetar dan berubah bentuk saat pertarungan mereka berlanjut. Apa yang dulunya merupakan lembah yang tenang berubah menjadi pemandangan mengerikan berupa tanah yang retak dan batuan yang meleleh. Pohon-pohon tercabut oleh gelombang kejut, danau-danau mendidih karena panas dari energi mereka yang saling berbenturan, dan bahkan udara pun mulai tercemar oleh konsentrasi ki yang murni. Meskipun pada awalnya mereka berimbang, seiring berjalannya pertempuran, perubahan halus mulai terlihat. Gerakan pemimpin sekte itu, meskipun masih sangat kuat, menjadi semakin lambat. Retakan di kulitnya semakin melebar. Pemimpin sekte itu berpikir dalam hati bahwa ia kehilangan kekuatan hidupnya lebih cepat dari yang ia duga. Melirik Liao, ia tampak masih dalam kondisi prima. Ia bertanya-tanya apakah Liao juga menggunakan jurus pamungkasnya seperti yang ia duga. Berapa banyak trik lagi yang ia miliki? Ia harus mengakhiri ini dengan cepat sebelum kekuatan hidupnya benar-benar habis. Liao memanfaatkan gerakannya yang semakin lambat untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Serangannya semakin kuat sementara serangannya melemah. Ketika dia mencoba menjauh, Liao mengejar tanpa henti, memastikan dia tidak punya ruang untuk bernapas. Liao mengaktifkan teknik pergerakannya, melebur ke dalam kilat di sekitarnya. Pemimpin sekte itu langsung mengerti apa yang sedang ia coba lakukan dan segera berbalik. Ia melihat kilat mendekatinya. Ia tersenyum. Tak mungkin ia akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali. Namun, tepat saat ia berpikir demikian, ia merasakan kilat lain di belakangnya, satu lagi di sebelah kanannya, dan satu lagi di sebelah kirinya. Dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang Liao. Karena usahanya sia-sia, dia mengeluarkan raungan besar, menghasilkan gelombang energi dahsyat yang mengganggu sambaran petir yang datang. Hanya satu petir yang tidak terganggu oleh gelombang energi dan terus melaju ke arahnya. Dia tersenyum mengancam, "Aku menemukanmu," katanya sambil menyerang untuk menangkis sambaran petir itu dengan tinjunya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Saat tinjunya mengenai sambaran petir, alih-alih mengungkapkan wujud asli Liao, ia malah merasakan petir menyebar ke seluruh tubuhnya, melukainya lebih parah. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum ia sempat berpikir,
ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Kali ini, ia yakin itu pasti Liao. Liao memusatkan seluruh energinya di tinjunya, melayangkan pukulan yang membuat pemimpin sekte itu terlempar. Ia tertancap di sisi gunung. Saat ia berusaha berdiri, wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang sesungguhnya. Tubuhnya tampak menua, rambutnya memutih, kulitnya kendur, otot-ototnya melemah. Benarkah begini akhirnya, pikirnya, sambil menatap tangannya yang gemetar. Semua rencanaku, kekuasaanku, ambisiku. Tidak, aku tidak akan kalah. Teriaknya, mengerahkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya yang semakin menipis. Liao muncul di hadapannya dalam kilatan petir, pedangnya sudah menembus dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Kau sudah kalah, katanya dingin, mata peraknya tidak menunjukkan emosi apapun saat dia menusukkan pisau lebih dalam. Pemimpin sekte itu menatap pedang yang menancap di jantungnya, tubuhnya terus menua dan hancur. Senyum aneh terukir di wajahnya yang keriput. Jadi aku kalah, iya, katanya. Tawa mengerikan keluar dari bibirnya yang membuat semua orang yang menonton merasa tidak nyaman. Benar, aku kalah, tapi kalian juga tidak menang. Pusat, sebelum dia selesai bicara, Liao mencabut pedangnya dan, dalam satu gerakan cepat, menebas lehernya. Diam saja dan matilah. Aku benci suaramu, katanya saat kepalanya terbentur ke tanah. Di bawah medan perang, para saksi berdiri dalam keheningan yang tercengang. Para anggota aliansi secara bertahap bersorak gembira sementara para kultivator faksi iblis menatap tak percaya pada pemimpin mereka yang telah gugur. Kepanikan menyebar di antara barisan iblis saat mereka menyadari nasib mereka yang tak terhindarkan. Mereka berpencar, berusaha melarikan diri ke segala arah. Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun lolos. Para anggota aliansi menyerbu maju. Kelelahan mereka sebelumnya terlupakan dalam nafsu memsa yang membara karena kemenangan yang sudah di depan mata. Yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran melainkan pembantaian, karena sisa-sisa sekte Wuming diburu dan dieliminasi satu persatu. 188, sudah selesai, akhirnya selesai. Pemimpin sekte Li, apakah Anda baik-baik saja? Para pemimpin sekte berseru serempak sambil mendekati tubuh Li Yao yang melayang. Ia tetap tak bergerak di langit. Rambut peraknya berkibar tertiup angin, punggungnya menghadap mereka. Keheningan itu terasa mencekam. Wang Jian berdeham dan mencoba lagi, suaranya lebih mendesak kali ini. Pemimpin sekte, Liao perlahan berbalik menghadap mereka, dan saat matanya bertemu dengan mata mereka, setiap ahli formasi jiwa membeku seolah-olah lumpuh. Tatapannya mengandung sesuatu yang membuat jiwa mereka bergidik, niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun. Ada apa dengan tatapan itu? Jin Guang berbisik pelan, tanpa sadar mundur setengah langkah. Para pemimpin sekte lainnya meniru gerakannya, naluri mereka memberi peringatan tentang bahaya di depan mereka. Li Yao tidak berkata apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melesat menembus langit, hanya meninggalkan kilat yang bergemuruh di belakangnya saat dia menghilang menuju sekte awan biru. Para pemimpin sekte terdiam kaku selama beberapa saat setelah kepergiannya, aura mencekam perlahan menghilang dari pundak mereka. Sebuah desahan lega serempak keluar dari bibir mereka. Ada apa dengannya? Tanya Jin Guang, suaranya masih bergetar sambil menyeka keringat di dahinya. Wang Jian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apa yang mungkin terjadi sehingga niat membunuhnya begitu kuat hingga tidak hilang bahkan setelah melenyapkan musuh? Aura pembunuh yang dia rasakan darinya terasa lebih menakutkan daripada aura pemimpin sekte itu, dan pria itu adalah kultivator iblis yang mandi darah selama berabad-abad. Rasa dingin menjalari punggung Wang Jian saat pikiran yang tidak diinginkan muncul. Dia berharap dia tidak sedang menyaksikan lahirnya pemimpin sekte baru. Mengesampingkan pikiran-pikiran gelapnya, Wang Jian meninggikan suaranya untuk berbicara kepada pasukan aliansi yang tersebar di bawah. Semuanya, bersihkan medan perang. Bawa yang terluka kembali ke tempat aman. Para penyintas di bawah segera bertindak. Sementara itu, Liu Feng berdiri di atas mayat seorang kultivator iblis, darah berceceran di jubahnya yang bersih. Dengan suara berderak basah, dia menghancurkan tengkorak musuh yang jatuh itu di bawah sepatunya, serpihan otak dan tulang berhamburan di tanah yang hangus. Dia mengangkat lengannya, menyaksikan sisik naga yang muncul selama pertempuran perlahan menghilang di bawah kulitnya, hanya menyisakan daging yang halus. Masih terlalu lemah, gumamnya pada diri sendiri, bernapas terengah-engah saat kelelahan akhirnya menguasainya. Kakinya lemas,
dan dia jatuh ke tanah. Kenangan pertarungan Liao dengan pemimpin sekte itu terulang kembali dalam benaknya. Apakah mereka benar-benar dari generasi yang sama? Bagaimana mungkin jurang perbedaan di antara mereka begitu besar? Dia selalu bangga disebut jenius, tetapi menyaksikan kekuatannya membuatnya merasa seperti anak kecil yang bermain pedang kayu. Dia menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Tidak, bahkan para jenius terbaik di Tanah Suci pun tidak bisa menandinginya. Mungkin beberapa anak ajaib dari generasi sebelumnya yang sudah menjadi sesepuh, tetapi tentu saja tidak ada satupun dari generasinya sendiri. Sebuah bayangan menutupi dirinya, dan sebuah tangan kasar muncul di pandangannya. Mendongak, ia melihat wajah Wang Jian yang khawatir menatapnya. "Tuan muda, tidak perlu Anda terlibat dalam pertarungan brutal seperti itu," kata Wang Jian. Liu Feng tersenyum lelah sambil meraih tangan yang diulurkan, membiarkan dirinya ditarik berdiri. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin meregangkan badan sebentar," jawabnya. Dalam hati, ia merenungkan manfaat tak terduga dari pertempuran itu. Banyak kultivator iblis memiliki garis keturunan aneh bertipe kadal dan ular yang, meskipun tidak sekuat garis keturunan naganya, kitab suci pemurnian abadi telah memungkinkannya untuk menyerap dan memurnikan esensi mereka, meningkatkan garis keturunan naganya sendiri secara signifikan. Dengan kecepatan ini, ia mungkin akan segera mencapai status darah tinggi. Apakah itu cukup untuk menandingi Liao? Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Mungkin tidak. Wang Jian mengamati pemuda itu dengan saksama. Dia telah mengamati Liu Feng sepanjang pertempuran, dan hasilnya sangat mengesankannya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari benua tengah, pemuda itu benar-benar berhasil melawan dan membunuh seorang kultivator alam Naschen Sol. Memang, itu hanya kultivator yang lemah, dan usaha itu jelas telah menguras tenaganya sepenuhnya, tetapi itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa. Tentu saja, itu akan jauh lebih mengesankan jika dia tidak menyaksikan demonstrasi kekuatan Liao yang luar biasa. Wang Jian menghela napas dalam-dalam. Ia berharap hati Dao Liu Feng cukup teguh untuk menahan pukulan terhadap kepercayaan dirinya ini. Jika tidak, menyaksikan kesenjangan bakat yang mustahil seperti itu mungkin akan menghancurkan fondasi kultivasinya sepenuhnya. Xiang Yu sedang berkonsentrasi penuh, dengan hati-hati meracik pil ketika sebuah sensasi yang familiar mengejutkannya dari pekerjaannya. Perasaan yang jelas bahwa formasi yang telah ia buat telah hancur. "Sial, aku baru saja memperbaikinya," gumamnya pelan, rasa frustrasi mulai merayap ke dalam suaranya saat dia dengan cepat memadamkan api kekosongan abisal dan mengamankan peralatan alkimianya. Pikirannya langsung melayang ke skenario terburuk, apakah tubuh asli klon jiwa itu datang untuk menemukannya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Liao telah kalah? Pikiran itu terasa mustahil. Bagaimana mungkin Liao dikalahkan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saat ia berbalik untuk melarikan diri, sesosok muncul di belakangnya. Lengan-lengan kuat melingkari tubuhnya, menariknya ke dalam pelukan. "Kakak senior," suara itu hampir tak terdengar, namun ia langsung mengenalinya. Merasakan gelombang kelegaan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia telah menang. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana wanita itu menemukan lokasi tersembunyi ini, tetapi jawabannya segera terlintas di benaknya. Ia menduga permaisuri mungkin telah memberitahunya tentang hal itu. Liao memeluknya lebih erat. Amarah yang melahapnya selama dan setelah pertempuran masih membara di dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah akan meledak karena intensitas amarahnya yang luar biasa. Tetapi ketika dia dekat dengan kakak laki-lakinya, semua amarah itu lenyap begitu saja, digantikan oleh sensasi yang sama sekali berbeda. Senyum mengancam terukir di bibirnya saat dorongan baru tiba-tiba menguasainya. Dia ingin menyerang pria itu. Ya, tidak, suara permaisuri menusuk kesadaran Liao, disertai sensasi seketika bahwa kekuatan hidupnya terputus dari teknik batas kemampuan. "Aku tidak akan mendanai permainanmu." Tubuh Liao memancarkan cahaya putih cemerlang, energi berderak di sekitarnya sebelum perlahan memudar. Transformasi mulai berbalik, rambut peraknya perlahan kembali ke bentuk roh birunya, lalu ke warna hitam alaminya. Mata bercahayanya juga meredup kembali ke warna biasanya. Saat efek limit break benar-benar hilang, setiap tetes energi terkuras dari tubuhnya. Genggamannya pada Xiang Yu mengendur drastis, dan dia ambruk ke belakang di atas rumput lembut. Ramuan Xiang Yu, anggota tubuhnya tiba-tiba terasa seperti terbuat dari timah. Dia berusaha mati-matian untuk bangkit kembali, tetapi otot-ototnya menolak untuk merespons perintahnya.
Apa yang terjadi? Gumamnya, kepanikan mulai merayap ke dalam pikirannya saat dia mendapati dirinya benar-benar tak berdaya. Meskipun jurus pamungkas itu menghabiskan umurku untuk dipertahankan, tetap saja tubuhmu lah yang melakukan semua aksi itu, jelas permaisuri. Akibatnya tak terhindarkan, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, tubuhnya telah dipaksakan jauh melampaui batas alaminya, melakukan gerakan dan teknik yang seharusnya mustahil. Sekarang, saatnya membayar tagihan. Sebenarnya, ini mungkin bukan situasi yang buruk sama sekali. Dia benar-benar lemah dan tak berdaya, terbaring tak berdaya di hadapan kakak laki-lakinya. Jika dia memutuskan untuk memanfaatkannya, mungkin sedikit menindasnya, dia sama sekali tidak keberatan. Hanya memikirkan hal itu saja membuat jantungnya berdebar kencang. Yao Yao, apa kau baik-baik saja? Suara Xiang Yu yang penuh perhatian memecah lamunannya. Dia berlutut di sampingnya dan dengan lembut mengguncang bahunya, alisnya berkerut khawatir ketika Yao Yao tidak merespons. Karena tidak melihat reaksi apapun, dia meletakkan tangannya yang hangat langsung di dadanya, mencoba merasakan denyut nadinya dan menilai kondisinya. Ya, Li Yao berteriak dalam hati. Namun sebelum dia bisa sepenuhnya menikmati momen itu, Xiang Yu mengerutkan kening dan memindahkan tangannya ke lehernya, jelas-jelas ingin membaca tanda-tanda vitalnya dengan lebih akurat. Tidak. Setelah pemeriksaan menyeluruh menggunakan keahlian medisnya, Xiang Yu memastikan bahwa wanita itu hanya menderita kelelahan ekstrim dan bukan cedera serius. Dia menarik tangannya dan meraih cincin spasialnya, rasa lega terlihat jelas di wajahnya. Untungnya, dia telah mengantisipasi situasi seperti ini dan mempersiapkan diri dengan tepat. Dia telah membuat beberapa pil penyembuhan tingkat 5 khusus untuk para ahli pembentukan jiwa, menggunakan bahan-bahan yang mereka berikan. Tingkat keberhasilannya cukup tinggi sehingga dia berhasil menyimpan 3 pil tambahan untuk dirinya sendiri. Ia dengan hati-hati menempelkan salah satu pil berharga itu ke bibirnya, tetapi Li Yao dengan keras kepala menolak untuk membuka mulutnya. Ketika bujukan lembut gagal, ia tahu bahwa Li Yao sengaja melawan. Dia mencubit pahanya, menyebabkan wanita itu meringis kesakitan. Meskipun begitu, dia tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan wanita itu darinya. Kemudian dia memperhatikan cara halus wanita itu membentuk bibirnya, membentuknya menjadi gerakan tertentu, dan tak kuasa menahan senyum melihat keberaniannya. Dia sangat kuat, mampu mengalahkan musuh yang bahkan membuat para ahli formasi jiwa ketakutan, namun terkadang dia berperilaku persis seperti ini. Dengan desahan pasrah, dia memasukkan pil itu ke mulutnya sendiri dan menunduk untuk memberikannya kepada wanita itu melalui ciuman. 189, Lonjakan Jiwa. Saat pil itu menyentuh bibir Li Yao, efek ampuhnya langsung terasa di seluruh tubuhnya. Gelombang energi penyembuhan mengalir melalui meridiannya, memperbaiki otot yang robek dan tulang yang hancur seketika. Cadangan spiritualnya yang terkuras dengan cepat terisi kembali saat sari obat itu bekerja, menghilangkan kelelahan yang membuatnya tak berdaya beberapa saat sebelumnya. Karena pil penyembuhan tingkat 5 dirancang khusus untuk para ahli pembentukan jiwa, lonjakan kekuatan pemulihan yang luar biasa terbukti hampir terlalu besar bagi seseorang di alam inti emasnya. Tetapi dengan akar spiritualnya yang sekarang berlevel abadi, energi berlebih itu tidak terbuang sia-sia, semuanya diserap ke dalam intinya, memperkuat basis kultivasinya. Sebagai pil tingkat pembentukan jiwa, pil ini juga membawa khasiat penyembuhan jiwa yang ampuh yang dengan senang hati diserap oleh permaisuri. Meskipun bahkan khasiat ini pun tidak cukup untuk sepenuhnya memulihkan sejumlah besar energi yang telah dia keluarkan selama serangan pamungkas. Apakah kau tidak akan meminta makanan roh untukku? Tanya permaisuri. Namun Li Yao sama sekali mengabaikan permintaan itu. Bahkan setelah pil itu bekerja dan kekuatannya pulih, dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan bibir Xiang Yu. Lengannya tetap melingkari tubuh Xiang Yu, menikmati momen itu. Setelah berjuang sia-sia selama beberapa saat, Xiang Yu akhirnya menyerah dan membiarkan Li Yao melakukan keinginannya. Hanya ketika Li Yao merasa benar-benar puas, barulah ia menarik diri, meninggalkan Xiang Yu sedikit terengah-engah dan sangat bingung. Ketika akhirnya ia melepaskannya, Xiang Yu berpaling dengan ekspresi marah. Gumamnya dalam hati, pikirannya dipenuhi amarah. Ia di sini, tinggal di rumah setiap hari, mengurus anak-anak, dan setiap kali wanita itu kembali dari petualangannya, ia selalu berusaha memanfaatkan tubuhnya. Betapa tidak tahu malunya seseorang. Kakak senior, saya minta maaf,
Liao mendekatinya dengan nada meminta maaf. Namun Xiang Yu dengan keras kepala memalingkan muka, harga dirinya menolak untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya sesuka hati? Pria macam apa dia jika bersikap seperti itu? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakak senior sedang marah, tanya Liao. Apa hubungannya denganku? Aku juga marah, seru permaisuri sebelum mundur jauh ke dalam lautan spiritual. Liao menolak untuk menanggapi komunikasi lebih lanjut. Aku salah. Jika kau membantuku, aku akan meminta kakak senior untuk menyiapkan makanan enak untukmu sekarang juga, pinta Liao dengan putus asa. Sepertinya kau masih punya sedikit hati nurani, akhirnya permaisuri menjawab. Lakukan ini, dia mulai menjelaskan sarannya, membuat ekspresi Liao menjadi jauh lebih cerah. Kakak senior, lihat teknik yang kutemukan setelah mengalahkan pemimpin sekte itu, umum Liao sambil mengeluarkan sebuah buku panduan dari cincin spasialnya. Tidak mungkin trik sejelas itu berhasil padaku, pikirnya dengan acuh tak acuh. Tapi karena konon katanya dari pemimpin sekte, kurasa aku bisa meliriknya sekilas, meskipun protes, rasa ingin tahu mengalahkan segalanya, dan dia tanpa sadar mencuri pandang dari sudut matanya. Saat pandangannya tertuju pada buku panduan itu, penilaiannya langsung aktif secara otomatis. Nama, Soul Spike, tipe, teknik, tingkat, suci, info, metode serangan jiwa sederhana yang dibuat oleh. Mata Xiang Yu membelalak kaget, rasa kesalnya yang sebelumnya langsung lenyap. Bagaimana mungkin kata, sederhana, dan metode serangan jiwa tingkat suci, bisa ada dalam satu kalimat? Sama sekali tidak mungkin harta karun ini berasal dari pemimpin sekte tersebut. Pikirannya langsung tertuju pada satu-satunya kesimpulan logis, ini pasti dari permaisuri manusia. Dialah satu-satunya orang yang dikenalnya yang dengan santai menggambarkan teknik tingkat suci sebagai sederhana, dan pastinya satu-satunya individu yang cukup kuat untuk muncul sebagai. Ketika kemampuan penilaian tingkat tiganya mencoba mengidentifikasinya, semua pikiran untuk mempertahankan sikap marahnya lenyap saat Xiang Yu praktis berteleportasi ke sisi Liao, bergerak begitu cepat sehingga bahkan Liao pun tampak terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dia dengan cepat mengambil buku panduan teknik dari tangannya, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan yang tak tersian-sian. Yao, kakak seniormu benar-benar menginginkan ini, akunya. Aku tahu kau akan menyukainya. Aku membawanya khusus untukmu, jawabnya sambil tersenyum manis. Xiang Yu menatapnya dengan tatapan yang hampir menyerupai pemujaan. Apakah adik perempuannya itu sebenarnya malaikat yang menyamar? Kejadian sebelumnya di mana dia memanfaatkan dirinya tiba-tiba tampak sama sekali tidak berarti. Apa bedanya jika dia mencuri beberapa ciuman ketika dia bisa memberikan harta karun seperti ini? Menukar tubuhnya dengan teknik serangan jiwa tingkat suci jelas merupakan kesepakatan abad ini, tidak mungkin tubuhnya bernilai sebanyak itu. Bahkan, dia merasa mungkin sedikit menipunya, tetapi siapa yang peduli dengan detail kecil seperti itu? Senyum Liao semakin lebar saat ia memperhatikan reaksi kakaknya. Teknik itu hanyalah salah satu dari sekian banyak metode yang dimiliki permaisuri. Ia memiliki jutaan teknik serupa yang tersimpan dalam ingatannya. Menukarnya dengan ciuman sederhana bukanlah kerugian sama sekali, itu praktis gratis. Meskipun ia merasa sedikit menipu kakak laki-lakinya, ia tidak peduli. Bagaimana lagi ia akan mempelajari tentang kerasnya realitas dunia kultivasi? Keduanya saling memandang dengan tatapan penuh arti, masing-masing yakin bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan lebih besar dari kesepakatan itu, tertawa dalam hati karena telah berhasil menipu orang lain sepenuhnya. Li Mei berjalan perlahan menyusuri aula yang luas, langkah kakinya bergema di lantai marmer yang dipoles saat ia mendekati singgasana besar yang mendominasi ujung ruangan. Di atasnya duduk sosok yang besar, seorang pria yang perawakannya masih tampak gagah meskipun tanda-tanda penuaan sudah jelas terlihat. Meskipun sudah tua, ia masih memiliki fisik yang bugar dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah patriark keluarga Li, salah satu dari 10 keluarga besar di benua tengah. 10 keluarga besar menempati posisi bergengsi satu peringkat di bawah tanah suci yang perkasa. Masing-masing memiliki warisan abadi mereka sendiri yang telah diturunkan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun warisan ini belum mencapai tingkat yang mengguncang bumi seperti tanah suci, mereka tetap cukup tangguh untuk mendapatkan rasa hormat bahkan dalam lanskap kompetitif benua tengah. Junior memberi salam kepada patriark,
ucap Li Mei dengan formal sambil berlutut. Xiao Mei, tidak perlu bersikap seperti ini ketika hanya ada kita berdua, jawab pria bertubuh besar itu, sikap tegasnya langsung melunak. Ia bangkit dari singgasananya dengan susah payah, serangkaian batuk kasar keluar dari bibirnya saat ia berdiri. Mendengar nada suara yang familiar dan lembut itu, ketenangan formal Li Mei langsung runtuh. Ia mendongak dengan mata lebar, hatinya terasa sesak melihat kerapuhan kakeknya yang begitu jelas. "Kakek!" teriaknya, mengabaikan semua tata krama saat ia bergegas menghampirinya. Ia membuka lengannya untuk menerimanya, menariknya ke dalam pelukan hangat. "Tak perlu khawatir, orang tua ini masih punya beberapa tahun lagi untuk hidup," ucapnya sambil tersenyum menenangkan, tangannya yang besar dengan lembut mengelus rambutnya. "Kakek, aku," Li Mei ragu-ragu. "Istana surgawi," ia memulai, tetapi langsung dipotong. "Hentikan," perintahnya tajam, meskipun tangannya terus membelai rambutnya dengan lembut. Ketika dia berbicara lagi, suaranya kembali lembut. "Keluarga Li tidak membutuhkan bantuan mereka. Mereka hanya mengincar warisan keluarga kita. Jangan percayai mereka." Li Mei mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Bagus," kata Patriark menanggapi pemahamannya. "Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku memiliki misi untukmu." "Sebuah misi? Misi apa itu?" tanyanya penasaran. "Saya baru saja menerima informasi rahasia," dia memulai, ekspresinya menjadi serius. "Ingat Xiao Yao?" Alis Li Mei berkerut karena berpikir. "Sepupu Liao?" tanyanya, kenangan-kenangan itu muncul di benaknya. Benar, sepertinya dia selamat dari serangan waktu itu, dia membenarkan. Dia bahkan telah diakui oleh dunia sebagai roh elemental. "Liao yang itu?" tanya Li Mei, suaranya tercekat karena curiga dan tidak percaya. Sepupu yang diingatnya memang berbakat, tetapi tidak ada yang menunjukkan transformasi luar biasa seperti itu. Sang Patriark tertawa terbahak-bahak melihat ekspresinya, meskipun tawa itu dengan cepat menghilang diiringi batuk-batuk lagi. "Apakah kau juga terkejut? Awalnya aku juga tidak percaya," akunya di antara tawa kecil, lalu batuk beberapa kali lagi, bercak-bercak darah menodai bibirnya. "Kakek," tangan Li Mei secara naluriah terulur untuk menopangnya. "Tidak apa-apa," katanya sambil menepis kekhawatiran wanita itu. "Pergilah ke wilayah timur dan temui Liao. Katakan padanya bahwa Patriark telah memerintahkannya untuk kembali ke keluarga utama dalam waktu 1 minggu." "Baik, Patriark," Li Mei membungkuk hormat sebelum berbalik untuk pergi, meskipun langkahnya tampak enggan. Ketika aula besar itu kembali sunyi, sang Patriark tetap berdiri sendirian, tenggelam dalam perenungan. Waktu memang berlalu begitu cepat, pikirnya. Ia masih ingat ketika keluarga Li benar-benar makmur, pengaruh mereka membentang di seluruh benua. Namun sekarang, mereka hampir bukan lagi keluarga besar hanya dalam nama saja, kejayaan mereka sebelumnya telah meredup menjadi sekadar reputasi dan kenangan yang memudar. Ia bertanya-tanya apakah Liao sekarang menyimpan dendam padanya atas apa yang terjadi kala itu. Sebenarnya, ia berharap demikian, ia berharap Liao menolak untuk kembali. Yang sebenarnya, alasan ia mengirim Li Mei bukanlah untuk menjemput Liao sama sekali, melainkan untuk memastikan Li Mei dapat tinggal di sana bersama sepupunya, jauh dari bahaya yang mengintai keluarga utama. "Kembali dalam seminggu," gumamnya pada diri sendiri. Apakah akan ada tempat untuk kembali dalam seminggu? Tatapannya beralih ke cincin yang menghiasi jarinya, dan senyum penuh arti terukir di wajahnya yang keriput. Orang-orang mengira dia masih memiliki warisan keabadian keluarga Li. Pada kenyataannya, dia telah melepaskannya sejak lama, dan dia sangat curiga Liao sekarang memikul beban itu. "Keluarga Liku pasti akan bangkit kembali," ucapnya penuh keyakinan, suaranya menggema di aula yang kosong. Dengan pernyataan terakhir itu, ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya semakin mantap. "Kurasa sudah saatnya orang tua ini bergabung dengan rekan-rekannya." Petik 2, 190, Paviliun Profesi Sekunder. Xiang Yu duduk dengan nyaman di gubuk medis darurat yang dibangun bibi bela dirinya untuknya di kaki gunung. Awalnya, ia berencana menggunakan tempat ini untuk melatih keterampilan pengobatannya dengan merawat murid-murid sekte, tetapi pertempuran yang sedang berlangsung memaksanya untuk meninggalkan ide tersebut. Sekarang setelah pertempuran usai, ia akhirnya dapat kembali ke rencana awalnya. Kabar baiknya adalah sekarang ada ratusan pasien yang membutuhkan perhatiannya. Dia bergerak dengan hati-hati dari satu kultivator yang terluka ke kultivator lainnya, memeriksa luka, mengoleskan salep penyembuhan, dan memberikan pil pemulihan.
Meskipun dia tidak suka ada begitu banyak orang yang terluka, keahlian pengobatannya tentu tidak mengeluh. Pertempuran berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan dan sudah waktunya makan siang. Xiang Yu telah menginstruksikan adik perempuannya untuk membawa beberapa murid dan berburu binatang spiritual di hutan terdekat. Malam ini akan menjadi pesta kemenangan untuk merayakan kemenangan mereka atas Sekte Wuming, dan dia ingin menyiapkan sesuatu yang benar-benar spektakuler. Ini juga merupakan kesempatan sempurna untuk memamerkan kemampuan Sekte Awan Biru kepada sekutu mereka yang berkunjung, memastikan mereka tidak akan meremehkan sektenya dalam urusan di masa depan. Dia sudah membuat kesan yang cukup baik dengan membagikan pil penyembuhan tingkat 5 kepada para master formasi jiwa. Ekspresi terkejut mereka ketika menyadari kualitas pilnya sangat memuaskan. Mereka juga menanyakan tentang jimat kejut jiwa yang digunakan Liao melawan pemimpin sekte, tetapi Xiang Yu menjelaskan bahwa itu adalah produk rahasia Sekte Awan Biru. Meskipun mengatakan demikian, dia juga mengisyaratkan bahwa produk itu akan segera tersedia di pasar terbuka. Dalam hati, ia tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi terima kasih mereka. Saat aku berdagang dengan kalian, aku sudah punya versi kelas 4, pikirnya dengan puas. Meskipun ia benar-benar ingin mempertahankan aliansi ini, ia mengerti bahwa teman hari ini bisa menjadi musuh besok. Dunia kultivasi dipenuhi oleh individu-individu ambisius yang mengejar agenda mereka sendiri. Dengan pertimbangan ini, ia memutuskan untuk hanya menjual sumber daya yang 1 atau 2 tingkat di bawah kemampuannya saat ini. Strategi ini akan memberi jalan keluar bagi dirinya dan sektenya jika hubungan memburuk. Sejujurnya, dia lebih memilih untuk tidak memperlihatkan kemampuannya sejauh ini sama sekali, tetapi sekte tersebut membutuhkan pertumbuhan, dan pertumbuhan membutuhkan sumber daya. Informasi yang dia kumpulkan dari para pemimpin sekte mengkonfirmasi bahwa Liao sekarang termasuk di antara kultivator terkuat di seluruh wilayah timur. Dengan dukungan yang begitu kuat, mereka mampu mengungkapkan sebagian kecil dari kemampuan sejati mereka. Namun, dia tetap tidak akan lengah. Dia selesai membalut lengan pasien yang sedang dirawat dan mendongak. Selanjutnya, serunya singkat. Murid yang terluka itu membungkuk dengan hormat sebelum pergi. Sesaat kemudian, sosok lain memasuki gubuk itu. Kali ini, seorang murid perempuan yang tampak cukup cantik, tidak sepenuhnya mencapai tingkat kecantikan Liao yang memukau, tetapi tetap menarik. Dia berdiri ragu-ragu di dekat pintu masuk, memainkan ujung jubahnya. Tetua Agung, dia memulai, suaranya terdengar ragu-ragu. Xiang Yu mengamatinya dengan saksama, memperhatikan tidak adanya luka atau tanda-tanda kesusahan yang terlihat. Ia menghela napas dalam hati saat mengenali wanita itu sebagai salah satu dari mereka. Selama beberapa jam terakhir, beberapa wanita muda telah mengunjungi gubuknya dengan penyakit palsu, jelas berharap untuk mendapatkan simpati dari Tetua Agung. Tetua Agung, ucapnya lagi, masih melayang di dekat pintu masuk. Ada apa? Kau sepertinya tidak terluka, katanya langsung, berharap dapat menggagalkan rencana jahat apapun yang ada di benaknya. Tetua Agung, nama saya Liu Qing, katanya, tiba-tiba mendekat dengan langkah mantap. Sesuatu tentang sikapnya membuat Xiang Yu merasa berbeda dari orang-orang yang mencari perhatian sebelumnya. Dia tidak memiliki tatapan penuh perhitungan di matanya yang menunjukkan bahwa dia mengincar status atau sumber daya. Namun demikian, dia mendekati wilayah yang benar-benar berbahaya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dengan berani menggenggam kedua tangannya, pipinya memerah padam. Dalam satu gerakan luwes, dia membungkuk dalam-dalam sambil tetap memegang tangannya. Saya ingin belajar dari Tetua Agung, katanya dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, pintu gubuk terbuka. Suhu ruangan terasa turun beberapa derajat saat sesosok wajah yang familiar melangkah masuk. Apakah dia mengganggumu? Tanya Liao, suaranya terdengar tenang, padahal sebenarnya tidak, sambil meletakkan tangannya di bahu Liu Qing. Liao diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri atas ketajaman indranya. Dia telah mendeteksi seorang wanita yang mencoba memanfaatkan kakak laki-lakinya dan tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Sekali lagi, bagaimana Anda terus melakukan itu? Liao sama sekali mengabaikan pertanyaan itu, dan malah fokus pada situasi yang sedang terjadi. Dia merangkul bahu Liu Qing dengan gerakan yang tampak ramah, meskipun senyumnya mengkhianati niat sebenarnya. Sekte, Ketua Sekte, Liu Qing tergagap saat pengakuan muncul di wajahnya, suaranya sedikit bergetar. Liao mempertahankan senyum manisnya yang menipu,
meskipun di dalam hatinya ia mendidih. Jika kakak laki-lakinya tidak ada di sini, ia pasti sudah menyeret gadis ini keluar untuk memberi pelajaran yang layak. Pandangannya tertuju pada Liu Qing yang masih dengan berani memegang tangan Xiang Yu, dan matanya berkedut tanpa sadar. Gadis ini jelas-jelas mengincar aku, pikirnya. Bisakah kita keluar sebentar? Tanya Liao, meskipun nadanya menunjukkan bahwa ini bukanlah permintaan yang sebenarnya. Tentu, jawab Liu Qing. Xiang Yu menghela napas panjang, heran bagaimana gadis ini bisa bertahan hidup di dunia kultivasi dengan kurangnya naluri mempertahankan diri. Tunggu, seru Xiang Yu sebelum mereka bisa melangkah menuju pintu. Ada apa, kakak senior? Tanya Liao. Alih-alih menjawab, Xiang Yu malah berbicara kepada muridnya. Kau bilang namamu Liu Qing. Benar sekali, dia membenarkan. Apa maksudmu saat mengatakan ingin belajar dariku? Tanyanya. Ya, konon tetua agung mengetahui banyak hal berbeda. Ia memulai, kata-katanya keluar dengan terburu-buru. Meskipun tetua agung bukanlah petarung terkuat, kaulah yang paling banyak berkontribusi selama pertempuran. Banyak orang ingin belajar dari tetua agung. Dia meletakkan tangannya di dada, ekspresinya semakin serius. Dulu, aku diterima oleh sekte ini ketika aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tetapi ketika sekte ini dalam bahaya, aku sama sekali tidak bisa membantu karena aku tidak cukup kuat. Suaranya semakin pelan, dipenuhi dengan emosi yang tulus. Aku, sama seperti tetua agung, aku ingin bisa berkontribusi pada sekte ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat. Terimalah saya sebagai murid Anda. Bahkan Liao, yang sudah siap menyeret gadis itu untuk diinterogasi, merasa terkejut dengan ketulusan kata-katanya. Dia menghela napas lega, menyadari bahwa Liu Qing sebenarnya tidak mengincar kakak laki-lakinya. Namun, dia tetap tidak bisa lengah sepenuhnya. Wanita di dunia kultivasi bisa sangat licik. Xiang Yu mengelus dagunya sambil berpikir, mempertimbangkan permintaannya. Sebenarnya dia pernah memikirkan hal serupa sebelumnya, tetapi tidak mempertimbangkannya secara serius, karena berasumsi bahwa anggota sekte pedang tradisional seperti mereka tidak akan tertarik mempelajari profesi sekunder. Namun, tampaknya tindakannya baru-baru ini telah menginspirasi generasi murid baru untuk berpikir di luar jalur kultivasi konvensional. Senyum merekah di wajahnya. Baiklah, katanya. Benarkah? Wajah Liu Qing berseri-seri penuh kegembiraan dan antusiasme. Tapi jangan terlalu senang dulu, kata Xiang Yu sambil mengangkat tangannya. Aku belum menerimamu sebagai muridku. Ekspresinya sedikit berubah. Sebenarnya, aku tidak akan menerima murid pribadi, lanjutnya, sambil memperhatikan wajahnya yang muram. Sebagai gantinya, aku akan mendirikan paviliun profesi sekunder yang baru. Ketertarikan terpancar di matanya saat dia mendengarkan penjelasan pria itu dengan saksama. Paviliun ini akan dibagi menjadi beberapa sekolah yang berbeda, masing-masing mewakili profesi tertentu, jelasnya, suaranya semakin antusias saat berbicara. Akan ada sekolah kedokteran, sekolah pertanian, sekolah alkimia, dan sebagainya. Setiap sekolah akan memiliki kurikulum dan sistem pengembangan karir sendiri. Dia menoleh ke arah Liao. Apakah kau berhasil menangkap cukup daging untuk pesta malam ini? Ya, jawabnya. Bagus, kalau begitu kita bisa langsung memulai perekrutan, seru Xiang Yu, naluri bisnisnya langsung muncul. Beritahu siapapun yang tertarik bergabung dengan sekolah memasak untuk datang ke sini. Saya akan menguji mereka secara pribadi. Liu Qing mengangguk penuh semangat, jelas sangat gembira dengan kesempatan ini. Dia membungkuk hormat kepada Liao sebelum bergegas menuju pintu. Yao, halo, kau di sana. Suara Xiang Yu akhirnya menembus lamunan Liao yang teralihkan. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita pergi, katanya, sambil sudah berjalan menuju pintu keluar. Oh, oke, jawabnya, sambil tersadar dari lamunannya. Saat mengikutinya keluar dari gubuk medis, Liao berpikir dalam hati bahwa kakak laki-lakinya terlihat sangat keren ketika bersikap serius seperti ini, itu benar-benar membuatnya ingin. Selanjutnya bab 191, Zhao Shen.